ini jadi cara negara untuk kemudian membungkam Bang Dandi, membungkam teman-teman yang hari ini bersolidaritas untuk Papua, tapi kemudian pihak siapa yang sedang berada di balik Mama ini? Saya kemudian melihat itu pihak tertentu itu sedang eksploitasi Mama Sinta ini. Untuk pertama apa? bagi presiden ketika pengambilan keputusan di Papua itu harus ditanami sawit. Jadi orang-orang Papua kemudian marah, memangnya kau punya tanah kah? Kehadiran militer dengan jumlah yang sangat banyak di wilayah Merauke itu tidak bisa dianggap sepele, karena orang di Merauke itu punya trauma masa lalu dengan kehadiran militer. Ada kekerasan militer, ada kekerasan negara, ada kekerasan dari perusahaan yang dilakukan ketika perusahaan memaksa untuk masuk di wilayah mereka, dan ketika mereka menolak, tentara terus-menerus yang dipakai untuk datang bernegosiasi dengan mereka, membujuk mereka. Bahkan ketika tentara tidak membujuk mereka, mereka juga sudah merasakan ketakutan itu. Sejak Prabowo dilantik jadi presiden sampai saat ini, saya tidak pernah melihat satu statement pun yang dia sebut tentang kepedulian dia terhadap anak dan perempuan di Papua, daerah konflik di Papua yang menjadi pengungsi. Halo, jumpa lagi dengan Bocor Alus Politik bareng gue Raymond Srikang. Gia Diatama. Dan untuk teman-teman pemirsa Bocor Alus Politik, kami tidak lelah-lelahnya mengingatkan kepada pemirsa dan juga pembaca Tempo untuk terus berlangganan Tempo Plus. Dan kita ingin kasih tahu nih ke pembaca majalah Tempo, kalau edisi digital majalah Tempo yang biasanya terbit Ahad atau Minggu pagi, kini bergeser di hari Minggu sore jam 5. Jadi teman-teman harus menunggu sampai Minggu sore jam 5 untuk mendapatkan informasi-informasi eksklusif dari majalah Tempo edisi digital. Jangan baca dan sebarkan konten bajakan karena ada hak ciptanya. Oke, kita kedatangan tamu nih hari ini. Betul. Bahas apa nih Kang? Kita bahas soal yang sedang ramai terjadi juga ya. Banyak yang terjadi kayaknya. Banyak. Pekan ini dar-der-dor banget ya. Dari Badan Gizi Nasional, imigrasi. Soal Papua juga kita nggak boleh lupakan, gitu, karena itu isu yang sudah bergulir sekitar mungkin sudah lebih dari 1 bulan ya, sejak pemutaran film Pesta Babi dan represi-represi yang terjadi karena pemutaran itu. Nah, sore hari ini, Kamis sore, Bocor Alus Politik mendatangkan tamu istimewa ya. Tamu spesial. Yang pertama sebelah kiri gue nih, ada Kak Yogbet Vele atau panggilnya Kak Yoke, ya kan? Kak Yoke ini dari Pustaka Bentala Rakyat. Selamat datang Kak Yoke. Dan di sebelah kanan lo, siap, ada dari YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yang fokus mengurus isu Papua ya. Ada Kakak Emmanuel Gobay atau Kakak Edo. Selamat datang Kakak. Hormat. Dan 2-3 pekan lalu ya di meja ini juga kita kedatangan Dandi Laksono ya, sutradara film Pesta Babi. Di situ kita membahas proses kreatif dan kenapa film Pesta Babi itu diangkat dan lain sebagainya. Nah, setelah pemutaran itu dan belakangan bergulir, masih ada represi di banyak daerah ya. Kak Edo dan Kak Yoke nonton, meskipun itu sudah diunggah di YouTube, represi dan intimidasi masih terjadi. Nah, sebenarnya yang kita ingin bahas dengan Kak Edo dan juga Kak Yoke adalah soal apa yang terjadi di Papua, yang menjadi jantung atau substansi dari film Pesta Babi itu sendiri. Nah, setelah film Pesta Babi itu meledak ya, kalau kita boleh viral dan kemudian diputar di mana-mana, Kak Yoke dan Pak Kak Edo, situasi hari ini bagaimana di Papua? Dari teman-teman di Tapa begitu ya, masyarakat di sana, terutama masyarakat adat ya, yang bersinggungan langsung terutama dengan PSN, mereka memberi kabar dan update seperti apa yang terjadi di sana. Satu hal yang kita soroti, salah satunya yang lagi viral-viralnya nih soal Mama Yasinta misalnya. Tentu saja pelaporan yang dilakukan oleh Mama Sinta, terus kemudian bagaimana respon dari teman-teman di Papua. Teman-teman di Papua banyak yang hari ini melakukan aksi, demonstrasi, melakukan perlawanan, penolakan karena kenapa narasumber utama
kemudian bisa melaporkan. Sebenarnya teman-teman di Papua sudah tahu bahwa ini adalah rekayasa, bahwa ada kepentingan orang-orang tertentu yang mempengaruhi sikap Mama Sinta. Tapi bagaimana dengan kondisi keluarga misalnya, atau bagaimana dengan kondisi di Merauke? Perubahan sikap Mama Sinta itu sangat berdampak sekali ke salah satunya potensi untuk terjadi konflik suku. Karena orang dari suku sebelah menganggap bahwa Mama Sinta sudah berubah pikiran gitu. Mama Sinta sudah berubah sikap, dan kenapa perubahan sikap itu terjadi? Mereka kemudian mempertanyakan itu, padahal ini jadi cara negara untuk kemudian membungkam Bang Dandi, membungkam teman-teman yang hari ini bersolidaritas untuk Papua, tapi kemudian pembungkaman itu punya persoalan-persoalan lain lagi yang dihasilkan. Salah satunya adalah dengan menyebabkan Mama Sinta mendapatkan serangan-serangan gitu. Dan serangan-serangan yang diterima oleh Mama Sinta ini beragam sekali. Ada yang menyerang karena fisik, ada yang menyerang karena identitasnya sebagai perempuan, ada yang menyerang karena kesukuannya juga. Dia orang Malin, dia mundur dan lain-lain. Terus ada perdebatan orang Yei boleh, orang dari suku lain boleh. Jadi konflik itu sangat terasa sekali dan semakin menguat karena hal yang dilakukan ini dengan menahan Mama Sinta seperti saat ini. Iya. Kayak itu update dari teman-teman di Tapak di lapangan seperti apa? Oke, terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan film Pesta Babi, itu mengungkap fakta yang sedang terjadi di Merauke secara khusus, dan sebenarnya bukan hanya Merauke, tapi di Sorong Selatan, kemudian juga di Kerom, kemudian juga di Biak, dan juga di beberapa tempat yang menjadi target pengembangan proyek strategis nasional. Jadi persis ada militer di sana, iya, di semua yang akan menjadi target proyek strategis nasional itu ada militer di sana. Kemudian karena yang mau dilakukan adalah pengembangan tebu dan sawah serta sawit, tentunya hutan akan dibabat habis. Dengan hutan dibabat habis, itu lumbung makan atau lumbung pangan ya bagi masyarakat adat itu akan hilang. Lumbung tempat mereka memenuhi kebutuhan harian, pangan, papan mereka, rumah dan sebagainya itu akan habis. Jadi kebutuhan pokok itu hilang, dan dengan begitu ya kami melihat bahwa melalui film Pesta Babi itu menjadi sebuah media yang kemudian bisa menunjukkan fakta real di Papua. Apa yang terjadi di Papua. Betul. Sebenarnya. Dan berkaitan dengan ada upaya-upaya dari pihak tertentu ya, kemudian memanfaatkan Mama Sinta. Bagi saya Mama Sinta adalah korban kekerasan dan juga pelanggaran HAM. Di Papua itu ada peraturan daerah khusus nomor 1 tahun 2011 tentang perlindungan perempuan korban kekerasan dan juga pelanggaran HAM. Semestinya pemerintah Provinsi Papua Selatan, pemerintah Kabupaten Merauke itu melihat Mama dalam kapasitas sebagai korban kekerasan dan pelanggaran HAM akibat proyek strategis nasional itu, dan bukannya meninggalkan Mama sendiri dengan pihak tertentu yang sedang mengarahkan, tapi mereka harus datang jemput Mama, penuhi hak-hak dia sebagai korban pelanggaran HAM akibat PSN dengan cara memberikan uang makan bagi dia. Kalau dia minta rumah dipenuhi rumahnya. Kalau dia minta anaknya uang sekolah dikasih. Itu perintah undang-undang. Khususnya di peraturan daerah khusus. Nah, terlepas dari itu, saya kurang tahu nih. Yang jadi penasaran ini pihak siapa yang sedang berada di balik Mama ini. Itu kan rahasia yang belum terungkap. Nah, saya kemudian melihat itu pihak tertentu itu sedang eksploitasi Mama Sinta ini. Untuk pertama apa? Mama Sinta ini kan juga sebagai penggugat dalam perkara yang saya
kemudian teman-teman Pusaka dampingi di gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Iya. Gitu. Sedang bergulir ya ini sekarang sedang ya? jalan. Gitu. Dan Mama Sinta juga adalah korban akibat apa yang ditayangkan dalam film Pesta Babi. Begitu. Jadi ketika Mama ini dipakai untuk kemudian membantah fakta Pesta Babi, juga Mama ini dipakai untuk kemudian melakukan upaya, berarti kan secara langsung akan mempengaruhi proses hukum yang kami sebagai sedang jalankan. Okay. Jadi ya di situ tentunya akan menciptakan konflik antara Mama dan pihak lain yang sedang bersama-sama gugat, itu jelas itu. Dan yang sangat miris dan sangat disayangkan yaitu konflik itu diciptakan oleh pihak ketiga ini. Tapi negara tidak mau buka, itu kenapa? Oke. Nah, Kak Edo dan juga Kak Yoke, apakah kita melihat atau teman-teman yang mendampingi masyarakat adat ya, yang berinteraksi langsung dengan mereka, dan sekarang mendapatkan update juga dari lapangan, mengidentifikasi ada pihak-pihak yang terganggu karena ada masyarakat sipil yang kemudian mengungkap apa yang terjadi di Papua. Selimut yang selama ini tebal menutupi apa yang terjadi di Papua itu kemudian pelan-pelan dibuka. Salah satu medianya tentu dengan film, dengan liputan jurnalistik, tapi yang belakangan terjadi tentu dengan film. Apakah ini ada pihak-pihak yang terganggu? Dalam hal ini negara, dalam hal ini perusahaan misalnya, atau aktor-aktor yang selama ini menikmati benefit atau keuntungan dari operasi mereka di Papua itu? Kalau lihat film Pesta Babi sendiri, itu film yang sebenarnya sangat luas sekali. Dan itu jadi salah satu media audiovisual yang akhirnya itu untuk orang Papua sendiri jadi kayak semacam film sejarah. Karena melihat bagaimana semua proses itu diungkapkan dengan baik, mulai dari rantai investasi, siapa saja yang mendapatkan keuntungan, pihak-pihak mana saja, perusahaan apa saja, dan mengkaitkan itu kemudian dengan operasi militer yang sedang terjadi. Dan operasi militer itu dimulai dari tahun berapa? Dari tahun 61 sampai dengan saat ini operasi militer itu masih terus berlangsung. Dan terus kemudian dikaitkan lagi dengan konflik agraria yang ada saat ini misalnya di BSN. Lalu dikaitkan lagi dengan bagaimana dampak dari PSN misalnya yang masuk di Papua Selatan, yang masuk di Merauke sebagai salah satu proyek yang berdampak ke masyarakat sipil, masyarakat adat jadi korban di sana. Terus ada pengalaman sejarah masa lalu misalnya dengan pengungsian tahun 80 yang diungkap dalam film itu, kemudian menjadi pemantik untuk berdiskusi bahwa pengungsian ini bukan pengungsian yang pertama, tapi ada lagi sebelumnya. Dari tahun 63 orang Papua mengungsi, lalu dilanjutkan tahun 80, lalu dilanjutkan dengan sampai sekarang ada 107.000 pengungsi. Jadi semua itu terungkap dengan memotret banyak sisi, yang kemudian ketika orang Papua nonton ini, film ini sebenarnya besar sekali. Bahkan ketika kami sendiri melihat film ini, kami sadar bahwa ini sebenarnya film yang sangat besar sekali, gitu. Dan film yang sangat besar ketika ditonton, akhirnya orang-orang di Papua sendiri yang selama ini terisolir dengan permasalahan antara setiap wilayah. Jadi Jayapura, orang-orang di Jayapura yang tidak mengetahui persoalan pasti di Merauke, akhirnya mereka mengetahui lewat film itu dengan musim nobar yang dilakukan. Jadi memetakan semua aktor di dalamnya. Jadi kesadaran yang terbangun, terus kemudian kesadaran dan kemarahan misalnya ketika kami hadir di nobar-nobar yang dilakukan di Papua, dengar mereka memaki-maki, misalnya maki presiden ketika pengambilan keputusan di Papua itu harus ditanami sawit. Jadi orang-orang Papua kemudian marah, memangnya kau punya tanah kah? Jadi kemarahan-kemarahan itu muncul dengan media audiovisual yang saat ini mereka gunakan untuk menciptakan kesadaran di antara antar komunitas yang ada di Papua gitu. Karena ini luas sekali gitu. Luas sekali, Papua tuh luas sekali dengan beragam persoalan perampasan tanah, persoalan tambang, nikel, belum kita masuk bicara soal sawit dan bicara militer juga yang terpotret dengan lengkap mungkin hanya di Merauke saja. Jadi film ini sangat
sangat relate sekali dengan situasi teman-teman Papua di wilayah-wilayah lain. Jadi ini bukan film tentang Papua Selatan saja. Ini film tentang Papua karena semua wilayah di Papua merasakan trauma kolektif yang sama. Gitu. Nah, sebenarnya di luar film Pesta Babi ya, Tempo juga sudah berkali-kali meliput dan kemudian membuat dokumenter ya, perjalanan jurnalistik yang dilakukan oleh teman-teman Dinas Lingkungan. Nah, bisa dicek ya. Yang terbaru ada beberapa episode nih nanti di sini ya. Nanti kasih linknya di sini ya. Cagung ya. Iya, gitu. Nah, apapun yang terjadi belakangan ini sebenarnya tidak mengecilkan atau sebenarnya tidak menghilangkan persoalan yang tadi Kak Edo sama Kak Yoke sebut, militerisme dan perusakan lingkungan gitu, yang terjadi di Papua gitu. Seberapa parah dampaknya dari dua hal yang saling berkelindan ini sehingga mesti diungkap gitu? Saya pikir kalau semua dengan luasannya, kita lihat contoh di Papua Selatan, itu ada 2 juta hektar. Ya. Bayangkan 2 juta hektar itu seluas apa? Berapa kali Jakarta ya? Itu kalau semua total dialih fungsi menjadi lahan tebu dan juga lahan padi, berarti sudah tidak ada lagi hutan. Itu di Merauke. Kita belum memastikan berapa luas wilayah dalam kawasan ekonomi khusus Sorong. Yang itu adalah proyek strategis nasional. Kita juga belum memastikan berapa luas wilayah proyek strategis nasional di Sarmi. Terus juga kita belum memastikan lagi di Kerom. Dan juga kita belum memastikan lagi di Bovendigul. Bayangkan kalau semua itu dialih fungsi menjadi sesuai dengan kebutuhan atau yang direncanakan. Otomatis hutan tidak ada. Kalau hutan tidak ada, tentunya akan terjadi kelaparan yang sangat hebat. Kenapa saya katakan kelaparan yang sangat hebat? Karena masyarakat adat itu bergantung dari hasil berburu meramu di hutan itu untuk cari makan. Selain itu, budaya juga akan hilang karena budaya material itu diambil semua dari hutan. Kemudian selain budaya akan hilang, tentunya akan menghilangkan juga cerita-cerita leluhur tentang orang Papua dan asal-usul marga. Seperti orang marga Mahuse menyebutkan bahwa dia adalah asal-usulnya marga itu dari sagu. Kalau sagu hilang berarti kan hilang juga itu. Tempat-tempat sakral. Yang paling parah di situ yaitu wilayah adatnya akan hilang. Dan tentunya karena itu adalah perusahaan akan menjadi tanah negara ketika izin berakhir. Nah, tidak salah dong kalau kemudian orang Papua bilang ini adalah perampokan tanah yang dilakukan secara sistematik dan struktural dengan dasar pikir bahwa Papua bukan tanah kosong. Ya. Dan dalam film atau karya jurnalis yang ditunjukkan melalui Pesta Babi maupun juga lewat yang ditunjukkan oleh Dinas Lingkungan Tempo, itu kan menunjukkan fakta real itu. Dan yang sangat sungguh di luar nalar yaitu itu akan dilakukan secara sistematik dan struktural oleh militer. Yang saya sendiri kemudian bertanya, memang saya tahu kalau dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan TNI 2025 ya, Undang-Undang 3 2025. Itu kan tugas pokoknya dari yang sebelumnya 34 itu kan hanya 7. Tapi kemudian dikembangkan jadi banyak. Betul. Salah satunya adalah mendukung proyek strategis. Dukungan proyek strategis itu yang dimaksudkan seperti apa? Apakah juga membackup perusahaan melakukan perampasan tanah, pembukaan lahan, deforestasi? Itu kan, padahal kan kita juga tahu Indonesia punya komitmen untuk juga menurunkan emisi gas rumah kaca. Dan ini dilakukan secara masif dan dengan tangan militer. Nah, semestinya kan sebagai manusia yang sudah pernah menimba ilmu dari kecil sampai besar dan juga mengetahui bahwa dunia dalam keadaan ancaman pemanasan global, kok mau
melakukan itu. Apalagi itu tidak dituliskan secara spesifik tugas polisi ataupun tentara yaitu melakukan proyek strategis nasional itu kan tidak ditugaskan secara spesifik. Tapi yang menarik juga di situ yaitu saya jadi bertanya-tanya bagaimana nanti akademisi di kampus memberikan definisi kepada tentara ataupun polisi. Apakah nanti juga menyebutkan itu? Kalau itu berarti kan akan ada perubahan definisi begitu. Tapi itulah yang terjadi di sana. Saya nyambung sedikit dengan yang tadi. Kenapa pesta babi kemudian begitu keluar jadi heboh dan siapa yang berkepentingan di sana? Yang pasti orang Papua atau masyarakat adat Papua tidak punya kepentingan sama sekali dengan proyek strategis nasional. Yang punya kepentingan kalau dalam film pesta babi disebutkan pemilik modalnya digadang-gadang dari Australia. Dan itu oleh pajak pemerintah pajak di Australia. Iya, orang Australia. Berarti kan mereka dong yang punya kepentingan. Satu. Yang kedua, disebutkan juga siapa pemilik perusahaan. Namanya juga disebutkan. Saya itu sampai berpikir, berarti masyarakat adat bukan lagi sebagai pemilik tanah. Yang miliki adalah si pemilik perusahaan itu. Kenapa? HGU-nya kan diberikan kepada dia. Dia dong yang memiliki tanah. Berarti orang Papua tidak punya tanah dan dia yang miliki. Karena proyek itu dikembangkan oleh kementerian tertentu. Dalam kasusnya Mama Sinta yang kami dampingi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, itu Menteri Pertahanan itu melibatkan diri sebagai tergugat intervensi dalam kasus tersebut. Karena dia merasa berkepentingan dalam gugatan kami. Yang kita gugatkan jalan untuk PSN. Begitu. Jadi dia dong yang berkepentingan kalau begitu. Itu terbukti dengan terlibat sebagai tergugat. Dan selain itu ya tentunya pemilik-pemilik perusahaan yang kurang lebih ada 10 ya. Salah satunya John Lin. Mereka yang punya kepentingan. Dan ketika yang dituliskan atau yang ditunjukkan dalam karya jurnalistik Pesta Babi itu menyebutkan fakta itu, berarti yang merasa dirugikan kan mereka. Iya. Begitu. Kak, tadi sebenarnya menarik karena sudah di-mention soal operasi militer selain perang yang tugas baru TNI ini. Jadi pertanyaan publik juga dan kita juga kadang-kadang bertanya-tanya gitu. Sebenarnya tentara di PSN itu mereka tuh ngapain aja sih sebenarnya? Apakah ya hanya sebatas pengamanan kah atau memang kan ada operasi teritorial juga sekarang ya. Ada tugas khusus nggak sih memang yang mungkin karena teman-teman di lapangan langsung melihat gitu ya yang dikerjakan oleh tentara-tentara ini gitu. Ya. Terima kasih, ini pertanyaan yang baik karena saya selama ini sejak ada Undang-Undang Nomor 3 tadi tahun 2025 itu mencari tahu kan undang-undang dalam tatanan praktis itu kan harus ada aturan turunannya. Apakah ada Perpresnya enggak, PP-nya enggak, itu kan jadi pertanyaan. Terus kalau itu operasi militer selain perang, peran dari DPR untuk mengawasi itu seperti apa? Tetapi dalam khusus untuk operasi militer selain perang, itu kami tidak tahu karena dia berbeda dengan operasi militer selain perang, yang mana operasi militer untuk perang. Itu kan kalau keadaan darurat presiden bisa memerintahkan, tapi 2 hari setelahnya harus ada persetujuan dari DPR sebagai check and balances. Persis. Nah itu kan mekanismenya. Tapi ya memang aturannya seperti itu selama ini yang terjadi dalam operasi militer di Papua tidak ada. Karena cari Kepresnya tidak ada. Cuma yang saya sampaikan itu mau menunjukkan terkait operasi militer selain perang itu check and balance-nya seperti bagaimana. Karena kan dia tidak punya keputusan aturan turunannya. Dan karena tidak jelas tersebut, maka di lapangan, tadi saya bilang kan di awal, mereka dalam kasus tanah adat milik Bapak Vincent Kuipalo, itu justru kalau mungkin lihat dalam film Pesta Babi atau video Pesta Babi, ada plang yang menuliskan tanah milik TNI. Itu di atas tanah milik Bapak Vincent Kuipalo. Yang hari ini kita sedang mendampingi dia laporkan ke Mabes Polri. Begitu. Nah, di sini menunjukkan
tugas operasi militer apakah dengan cara itu? Mengambil tanah gitu ya. Nah, mungkin nyaplok tanah atau apa gitu. Mungkin Kak Yoke juga di lapangan itu sebenarnya seberapa ini ya masif kehadiran, nyambung pertanyaan yang tadi, tentara itu, apakah tadi di setiap tikungan-tikungan begitu atau di setiap proyek gitu bikin mereka pos ada gitu ya, pos bersenjata semua, berseragam semua, atau kadang-kadang ada yang menyaru gitu pakai pakaian biasa tetapi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bukan pekerjaan orang sipil aja gitu. Kan kalau dalam konteks Merauke itu juga ada brigade pangan misalnya. Jadi kita bisa lihat ada tentara ngurusin sawah, ada tentara sekarang akan ngurusin hewan-hewan ternak, dan bahkan sebelum undang-undang TNI dirubah, tugas tentara di Papua kan paling banyak. Gitu. Jadi guru, jadi tenaga kesehatan, ada di gereja, dan dalam konteks Merauke misalnya pergi ke Merauke akan lihat bagaimana tentara tuh jauh lebih banyak gitu. Bahkan dalam diskusi terakhir saat nobar dengan teman-teman yang spesifik bahas soal kesehatan reproduksi, kita kasih tahu justru jumlah tentara di Merauke itu jauh lebih banyak daripada jumlah suster dan guru gitu. Bahkan kita bisa lihat di Papua Selatan secara umum rumah sakit yang ada di sana tuh tipe C, tipe D, tapi rumah sakitnya Angkatan Laut itu dengan kualitas yang lebih bagus, dan kehadiran militer dengan jumlah yang sangat banyak di wilayah Merauke itu tidak bisa dianggap sepele, karena orang di Merauke itu punya trauma masa lalu dengan kehadiran militer di wilayah Merauke. Ada tragedi Kimam berdarah, ada tragedi Merauke berdarah, ada pengungsian besar-besaran. Misalnya Bapak Vincent tadi yang jadi narasumber dalam film Pesta Babi, dia tuh dulu mengungsi tahun 80, mengungsi jadi korban ketika transmigrasi masuk di wilayah mereka, terus kemudian masyarakat adat dipaksa untuk harus menerima program transmigrasi yang disetel dari atas ke bawah. Terus ketika mereka menolak, mereka dianggap sebagai OPM, mereka disebut sebagai TPN. Lalu mereka didatangi dengan tentara, mereka takut, mereka pergi ke Papua New Guinea. Ketika kondisi aman, terus kemudian mereka kembali. Tapi dengan trauma masa lalu yang mereka miliki, justru mereka masih diperhadapkan dengan kodam yang saat ini dibangun di wilayah adatnya di tanah milik Bapak Vincent. Dan itu juga hal yang sama terjadi di tempat-tempat lain. Di Wanam juga orang-orang asli di sana, orang-orang Malin, masyarakat adat Malin punya trauma masa lalu. Orang-orang Kimam misalnya dengan tragedi Kimam berdarah tuh sekarang mereka harus mengkonsolidasi diri, mempersiapkan diri karena wilayah Kimam mau masuk peternakan di sana. Gitu. Jadi harus ada upaya untuk selalu bersiap diri menantikan program-program apa yang sedang dibawa dari atas ini. Karena kalau dalam konteks peternakan berarti tentara akan urus lagi nih soal ternak-ternak yang dibawa, karena tugas tentara kan banyak. Gitu. Tugas tentara paling banyak, tentara paling sibuk lah di Republik ini sekarang, apalagi di Papua. Jadi program-program yang masuk dengan kehadiran tentara di semua lini kehidupan masyarakat sipil itu juga menjadi ketakutan tersendiri. Misalnya dalam kerja-kerja pusaka tahun lalu fokus dengan perempuan adat di sana, mereka menceritakan bahwa kekerasan ini bukan kekerasan yang baru terjadi pada kami gitu. Karena mereka menyimpan trauma-trauma masa lalu itu. Mereka menyimpan bagaimana ketika negara Indonesia misalnya masuk ke dalam wilayah mereka, mereka dipaksa untuk berbahasa Indonesia. Ketika mereka dipaksa berbahasa Indonesia, mereka tidak mau berbahasa Indonesia, mereka dikasih makan dengan tai ayam. Jadi ini kekerasan yang sangat berlapis sekali. Ada kekerasan militer, ada kekerasan negara, ada kekerasan dari perusahaan yang dilakukan ketika perusahaan memaksa untuk masuk di wilayah mereka, dan ketika mereka menolak, tentara terus-menerus yang dipakai untuk datang bernegosiasi dengan mereka, membujuk mereka. Bahkan ketika tentara tidak membujuk mereka, mereka juga sudah merasakan ketakutan itu. Karena ada trauma gitu, dan trauma itu tidak pernah diselesaikan. Satu hal atau topik yang persoalan yang tidak banyak disinggung dari berbagai dinamika di lapangan di Papua itu tadi adalah masalah pengungsi.
ini persoalan yang sangat serius dan tidak banyak pihak yang kemudian menaruh perhatian terhadap masalah pengungsi. Karena kita pernah ngobrol ya Kak Edo ya di lantai 3 itu. Bagaimana konflik di Papua, proyek strategis nasional di Papua menimbulkan persoalan pengungsi yang begitu besar. Dan para korban ini sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Gitu kan. Bagaimana kemudian mereka hari-hari ini mencoba untuk mengatasi situasi yang demikian sulit. Tanah papannya diambil, pangannya, sumber pangannya diganggu di hutan, sementara mereka harus pergi ke wilayah yang mungkin mereka gak akrab, bukan sesuatu hal yang dulu mereka bayangkan. Oke, jadi ini hal yang ditakuti oleh kami yang selama ini bekerja dan juga mendata pengungsi akibat konflik bersenjata atau pendropan pasukan yang kemudian terjadi konflik bersenjata. Data terakhir per tahun 2025 akhir masuk 2026 ya, bulan Januari kan? Januari atau Februari itu disebutkan kalau jumlah pengungsi sudah mencapai 103.000 jiwa. Itu Papua saja? Itu seluruh Papua. Oke. Itu belum termasuk ada pengungsi terbaru yang terjadi di bulan April di Puncak. Konflik ya, konflik bersenjata. Kan di Puncak sempat yang sampai ada 20 atau 13 orang meninggal. Itu kan kurang lebih 1.000 lebih yang mengungsi. Kemudian yang terbaru lagi di bulan Mei di Timika, kurang lebih ada 200 yang mengungsi. Itu semua perempuan dan anak-anak, juga ada lansia, dan nasib mereka itu sangat-sangat memprihatinkan ya. Dari yang tadi saya sebutkan 103.000 jiwa ditambah dengan itu. Kenapa ini sangat disayangkan, yaitu khusus untuk anak-anak ada undang-undang perlindungan anak yang di dalamnya mengadopsi tentang konvensi perlindungan anak yang mewajibkan adanya perlindungan anak di daerah konflik yang disebut perlindungan khusus. Tapi sampai detik ini dari tahun 2018 sampai tahun 2025 ini tidak ada sekolah yang dibangun di daerah konflik untuk anak itu sekolah. Kemudian juga tidak ada rumah sakit darurat yang dibuat untuk anak-anak yang jadi korban konflik bersenjata itu. Kemudian juga berkaitan dengan tempat tinggal yang dibuat secara layak bagi anak-anak itu. Dan kondisi ini semua kemudian menunjukkan anak banyak yang kemudian buta huruf karena tidak ada sekolah. Bayangkan dari 2008 sekarang 2026 itu sudah semestinya anak sudah lulus SMA atau tinggal mau ini, tapi itu hilang begitu saja. Maksudnya tidak ada kesempatan untuk itu. Yang berikutnya yang sakit itu karena kemudian tidak terawat, ada yang meninggal di sana. Begitu kemudian dengan tidak mendapatkan tempat yang layak, banyak yang kedinginan, sakit, dan kemudian berujung meninggal. Yang kemudian pindah ke kota-kota atau kabupaten lain, di sana juga mereka dalam kondisi yang sangat-sangat tidak layak dan sangat-sangat memprihatinkan karena mereka atau orang tua mereka itu terdaftar di kabupaten yang lain. Jadi ketika sakit mereka mau ke rumah sakit, ditanya tentang BPJS, nggak punya ya? Kan mereka bukan penduduk di situ. Begitu, dan itu segala macam kondisi. Yang jadi aneh yaitu Komnas atau lembaga-lembaga negara yang khusus bergerak di isu anak, baik di kementerian maupun juga lembaga independen, itu tidak ada yang banyak bicara tentang itu. Terkesan membiarkan itu terjadi begitu saja. Nah, ini juga kemudian menunjukkan fakta pembiaran yang dilakukan secara sistematik dan struktural. Hal yang sama juga terjadi di perempuan. Nah, kebanyakan yang mama-mama itu sangat-sangat saya sangat prihatin ya, karena ada satu kasus contoh mama itu
di Yahukimo ya, dia lihat stok makan di tempat pengungsian itu habis. Dia harus kembali ke kampung asalnya tempat ada kebunnya itu. Untuk masuk ke kebun itu juga dia harus berikan surat jalan, checkpoint di anggota TNI yang ada di situ yang sedang. Kemudian dia masuk ambil makanan dan peristiwa yang sangat padahal itu di ladangnya sendiri ya? Di ladangnya sendiri. Nah, yang sungguh disayangkan yaitu mama ini kemudian mendapatkan tindakan kekerasan dalam bentuk penyiksaan dan juga pemerkosaan sampai kemudian berujung dibunuh. Dan itu di atas kebunnya sendiri. Kenapa mama itu bisa lakukan datang ke sana? Itu karena makanan di pengungsian habis. Nah, kondisi ini yang saya sangat khawatir ketika itu akan terjadi baik di daerah konflik. Daerah konflik kan ya kita sebut tahu ya, mulai dari Kabupaten Duga, Puncak, Intan Jaya, Yahukimo, Kiwirok, Pegunungan Bintang sampai ke Maibrat. Semua itu kalau kemudian kita kontekstualkan dengan apakah ada sumber daya alam di dalam situ dan ada rencana eksploitasi, ada. Kita sudah punya data, mungkin bisa dilihat dalam Papua dalam cengkraman militer yang YLBHI launching beberapa tahun lalu ya. Tapi itu kan yang dalam konteks operasi militer. Nah, sekarang ini setelah ada undang-undang baru yaitu operasi militer selain perang, kami melihat ke depan itu akan berdampak ke sana. Bukan hanya ke depannya, baru sebagai contoh di kasusnya Bapak Vincent. Bapak Vincent itu tanahnya sudah habis. Tanah yang dulunya dia tanam pohon jati, dia tanam pohon karet, itu dibabat habis semuanya. Dan kemudian diambil alih oleh batalion untuk dibangun bangunannya di situ. Dengan kondisi itu tentunya dia kan sudah tidak punya tanah. Selain itu kan sekarang ini sedang ngotot-ngototan ya antara Bapak Vincent dan juga tentara. Yang saya takut itu ketika sudah hilang kesabaran dari si TNI ini, mereka ambil tindakan yang jauh lebih kasar. Contoh menghilangkan Bapak yang saya tidak mau itu terjadi. Tapi ya kita ini sedang berhadapan dengan orang dengan karakter yang kita semua tahu tentara seperti apa karakternya. Begitu, dan itu saya takut ancaman itu akan terjadi di seluruh wilayah yang ada PSN di Merauke dalam kasus Bapak Vincent maupun juga kayak di Boven dan Kero, beberapa wilayah lain. Nah, bicara PSN nih, Kakak Yoko dan juga Kakak Edo, yang juga menarik ini kan PSN yang muncul di Papua ini kan adalah PSN yang dipertanyakan lah, cetak sawah gitu, yang sebenarnya ada nggak sih gitu manfaatnya untuk masyarakat Papua sendiri gitu, teman-teman di Papua, karena padi kan sebenarnya bukan dari asli Papua ya, dan masyarakat pun tidak mengkonsumsi itu gitu. Nah, seperti apa sih kalau di teman-teman melihat PSN-nya sendiri gitu, ada nggak sih manfaat? Karena kan mereka selalu mengklaim, pemerintah selalu mengklaim bahwa ini membawa kepentingan masyarakat juga gitu. Seperti apa sebenarnya di lapangan? Bahkan terakhir waktu Pusaka bersama Solidaritas Merauke dan Geram PSN melakukan gugatan di MK kan, kita ngotot-ngototan nih. Ini dari versi pemerintah, PSN itu untuk mensejahterakan gitu. Tapi pertanyaannya ini kesejahteraan untuk siapa gitu. Dan seperti tadi, padi itu makanan orang Papua atau bukan? Jelas jawabannya bukan gitu. Dalam satu kesempatan kami mencoba untuk memfasilitasi pertemuan dengan perempuan adat dan bertanya pada mereka, coba kalian ceritakan apa yang dibawa dari luar dan apa yang keluar dari kalian punya tempat gitu. Yang dibawa dari luar adalah padi, dan padi masuk di wilayah Merauke itu sudah lama, bahkan sebelum Indonesia masuk dengan Belanda sudah ada padi kumbe di sana gitu. Sudah duluan padi masuk. Dan ini menarik sebenarnya. Nanti bisa dilihat ada lahan-lahan yang orang asli Papua punya, terus kemudian mereka mencoba untuk tanam padi di wilayah mereka. Dan sebenarnya ketika melihat itu hanya berpikir bahwa ini adalah perubahan yang kemudian diinternalisasi begitu. Jadi mereka menerima perubahan ini karena perubahan ini masuk di wilayah mereka, dan kalau mereka tidak
menjadi sama dengan orang-orang luar yang saat itu masuk, dengan transmigran misalnya yang masuk, berarti mereka akan dikatakan tertinggal. Kalau saya hanya makan sagu saja, saya dikatakan tertinggal begitu. Maka orang tua di Papua, perempuan-perempuan yang menjadi mama ketika mereka masak, mereka tidak cukup hanya masak dengan papeda saja. Ada bahan pokok lain lagi, ada beras lagi harus selalu ada. Dan misalnya dengan cetak sawah, apakah itu bermanfaat atau tidak? Sawah-sawah yang masuk ini bukan sawah-sawah untuk memberi makan orang Merauke atau untuk memberi makan masyarakat adat di wilayah lain di Papua, tapi ini untuk negara gitu. Dan ini sama halnya juga dengan program peternakan yang masuk juga dalam PSN misalnya. Ketika kemarin Bapak dari Bovendigul mereka datang, terus mereka nonton masyarakat di Kimam saat ini, masyarakat adat di Pulau Kimam, mereka sedang menolak rencana peternakan yang akan dibangun di pulau mereka. Dan ketika orang-orang dari Bovendigul datang ke Jakarta kemarin untuk memasukkan gugatan 591, mereka nonton itu terus mereka bilang, iya kita tidak makan sapi dengan kerbau gitu. Jadi ini yang lucu, mereka tidak makan sapi dan kerbau, terus kemudian mereka dikasih program peternakan, yang peternakan ini untuk siapa, cetak sawah ini untuk siapa. Terus kemudian ketika peternakan itu masuk, lalu lokasi untuk hutan, tempat untuk masyarakat adat berburu, cari babi, cari kanguru, itu kemudian dihancurkan. Jadi hewan-hewan asli mereka dihilangkan, hilang. Terus kemudian mereka dipaksa memelihara sapi dan kerbau. Terus kemudian kalau berpatokan dengan film Pesta Babi, kita bisa lihat lagi bagaimana ikan-ikan nirwana dari Merauke dibawa keluar. Tapi itu berdampak itu ke bagaimana identitas satu tempat gitu. Karena Merauke akhirnya disebut sebagai kota rusa. Sementara rusa itu bukan hewan asli Merauke. Rusa itu hewan yang dibawa dari luar. Tapi perubahan identitas itu yang kemudian orang tidak melihat itu sebagai sesuatu yang serius, bahwa terjadi perubahan identitas ketika masyarakat adat dipisahkan dengan hewan-hewan yang hidup dengan mereka seperti babi, kanguru, atau buaya. Karena mereka mengidentifikasikan diri mereka sebagai hewan-hewan itu totem mereka, gitu. Mereka berasal dari situ. Jadi ketika hewan-hewan itu disingkirkan dari mereka, terus kemudian hewan-hewan baru yang dibawa datang ke tempat mereka, bagaimana cara mereka membangun hubungan kepercayaan itu lagi gitu. Dan ini sudah terjadi dengan konteks padi gitu, ketika masyarakat adat mencoba untuk menanam padi di wilayah mereka gitu. Nah, kalau di kampung, ada suatu kampung namanya Kampung Unggari, itu masyarakat sendiri yang menanam tadi, jadi mereka punya lahan persawahan. Jadi ketika pemerintah bawa program CSR, cetak sawah rakyat, terus menawarkan ke kampung untuk kampung menerima, terus masyarakat menolak. Daripada kamu kasih kita cetak sawah rakyat, lebih baik kamu lihat ini kami sudah tanam sendiri. Jadi itu jadi titik untuk masyarakat kembali beradu argumen dengan pemerintah yang membawa program cetak sawah rakyat ke kampung mereka. Jadi kembali cetak sawah rakyat kah, sawit kah, jagung kah, atau jagung yang ditanam juga bukan untuk dibakar, bukan untuk kita bakar-bakaran jagung kan. Itu jagung-jagung yang kemudian diolah kembali untuk kepentingan energi. Jadi tidak ada apapun yang berdampak, baik padi, sawit ataupun tebu, dan tambah dengan sapi dan kerbau lagi yang saat ini akan datang. Kak, aku mungkin nyambung sedikit ya, juga tadi penjelasan Kak Edo tadi. Dengan segala situasi yang terjadi, kita melihat dan patut curiga sebenarnya ada semacam pembiaran atas semua kekacauan, kekerasan yang terjadi di Papua demi kepentingan-kepentingan lain, eksploitasi sumber daya, hutan, kayu dan lain sebagainya. Kak Edo dan juga Kak Yoga melihat itu ada pembiaran terhadap situasi-situasi ini, agar ya udahlah, biar ngapain juga kita urus. Kalau kita beresin juga nanti Papua jadi misalnya lebih maju gitu kan, dan seterusnya. Jadi memang disengaja situasinya dibiarkan tertinggal, penuh kekerasan dan lain sebagainya, agar proyek-proyek dan juga kepentingan-kepentingan itu bisa terus jalan. Pembiaran ini juga kita lihat dari operasi militer juga, karena sudah lama sekali, dan ini bukan pekerjaan yang baru di advokasi gitu.
ini pekerjaan berulang yang selalu diadvokasi, yang selalu diproses gitu. Jadi berefleksi dari itu semua, apakah semua kematian-kematian yang terjadi di Papua, yang terjadi di ruang-ruang sunyi itu hanya untuk dicatat saja kah? Apakah statistik? Mencatat. Iya. Kita hanya mencatat ini sudah berapa banyak orang Papua yang mati gitu dengan konflik bersenjata yang terjadi. Ini sudah berapa banyak orang Papua yang mati dengan pengungsian yang terjadi. Ada berapa banyak sih orang Papua yang mengungsi? Apakah ini hanya untuk kita catat saja, atau tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk ini semua? Ketika kita bilang pembiaran, jelas ini pembiaran yang terjadi karena situasi ini lama, berkepanjangan, dan terkesan ini menjadi konflik yang dirawat, entah itu kepentingan untuk siapa. Karena misalnya ada teman dekat di Nduga yang kemudian ketika dia kerja di pemerintahan, terus kemudian melihat konflik bersenjata yang terjadi, terus dia bilang Nduga itu jadi tempat yang paling aman waktu pemilu. Oh iya. Jadi waktu pemilu Nduga tuh jadi salah satu tempat yang paling aman. Tapi Nduga selalu identik dengan konflik bersenjata, padahal pemilu kemarin berjalan dengan aman gitu. Dan akhirnya timbul pertanyaan di antara mereka sendiri, ini sebenarnya kenapa mereka mempertahankan status Nduga sebagai wilayah konflik gitu. Sementara mereka bisa jalan mungkin dengan ketakutan, tapi mereka merasa kami bisa melakukan pemilu dengan sangat aman di sana. Tapi kenapa ini masih terus disebut sebagai wilayah konflik? Artinya ini ada kepentingan orang-orang tertentu yang menyebut wilayah ini sebagai wilayah konflik, dan mereka mendapatkan keuntungan dengan aktivitas mereka yang sangat banyak dan sangat masif di wilayah seperti Nduga salah satunya. Kak Edo. Dalam evaluasi saya setelah melihat situasi yang ada di Papua dari tahun 61 ya sampai saat ini, dan berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi di sana yang tidak mampu ditangani, itu saya simpulkan seperti ini. Di Papua itu negara Indonesia hanya melihat sumber daya alam, sementara manusianya itu mereka tidak terlalu pusing. Dia mau mati kah, mau hidup kah, mau apapun itu terserah mereka. Itu real. Kita lihat melalui fakta hari ini otonomi khusus diubah ya, undang-undangnya. Itu diubah tanpa ada evaluasi. Seberapa kesehatan fasilitas yang dibuat, pendidikan yang maju, perempuan yang terlindungi, itu kan tidak dilakukan evaluasi, tapi kemudian langsung diubah dan tidak melibatkan orang Papua yang waktu itu aksi di sana sini buat evaluasi masing-masing, tapi tidak rupanya perubahan itu juga diboncengi oleh kepentingan tertentu yang tidak ada kaitannya dengan tadi kepentingan sumber daya alam itu, yaitu penyelundupan kebijakan tentang pemekaran daerah yang menjadi kewenangan pusat. Nah, kemudian setelah perubahan undang-undang dari 2001 menjadi 2 tahun 2021, itu dalam hitungan 1 tahun pertama jadilah 6 provinsi di tanah Papua. Dalam 6 provinsi kita sudah bisa petakan. Blok Wabu ada di Papua Tengah. Selain itu di kabupaten lain juga ada. Menurut data KPK ada 44 izin yang ada di 8 kabupaten yang menjadi provinsi Papua Tengah. Di Papua Pegunungan, di sana kita temukan ada fakta Antam yang masuk di Kabupaten Pegunungan Bintang. Kemudian selain Antam, Freeport pernah melakukan eksplorasi dan dia tetapkan itu adalah Blok Wabu di Yahukimo. Terus Blok Dabra di Kabupaten Tolikara. Kemudian di Papua Selatan kemudian mega proyek PSN ini yang kemudian dikembangkan. Artinya Kak Edo ingin mengatakan bahwa sebenarnya pemekaran terhadap provinsi-provinsi itu kepentingannya bukan soal administrasi, memudahkan layanan, tetapi kepentingan ekonomi dan memuluskan kepentingan eksploitasi mineral, jadi tambang. Bukan untuk orang Papuanya. Orang Papua tadi mau jadi apa terserah. Tapi mereka berpikir bagi tadi seperti yang dalam film
dalam Pesta Babi disebut Sanggiono itu untuk kepentingan dia yang mereka pikirkan. Karena yang lain yang ada dalam sistem pemerintahan itu kan kecepretan keuntungannya kan. Yang bisa buat tadi kebijakan yang memuluskan. Begitu. Nah, dan untuk itu mereka gunakan operasi militer selain perang. Begitu. Jadi dengan kemudian kaitkan dengan apa yang tadi Yoke jelaskan dan dampak-dampak itu, kalau kemudian saya lihat dari pengertian genosida, khususnya akan melukai psikis dan terancam akan hilang, itu terjadi itu di sana dalam proyek ini. Jadi orang Papua diabaikan, bahkan ada kemungkinan diarahkan untuk menjadi korban genosida di sana. Kami dengan ketakutan itu sudah laporkan ke Komnas HAM. Lebih khususnya dalam kasus PSN ya. Kami sudah laporkan temuan kami karena kita juga lihat Komnas HAM juga menyebutkan temuan pelanggarannya, bahkan dia mengusulkan ke pemerintah untuk coba dievaluasi dulu begitu. Wah, ini menarik nih. Dan kita juga lihat Bang, itu satu tanah hilang, satu masyarakat adat itu dia nggak mungkin pindah ke marga lain dalam satu suku, apalagi mau pindah ke suku lain. Jadi begitu tanahnya hilang, identitasnya semua hilang dan dia akan berujung mati. Kan tidak mungkin dia makan tadi hewan-hewan yang tidak pernah dia nikmati. Kemudian juga bahan-bahan pangan yang tidak pernah dia nikmati. Terus apa? Mau jadi buruh sawit. Buruh sawit yang kita lihat di tempat lain itu hanya 120.000 per hari. Statusnya buruh harian lepas. Dalam satu bulan ada 19 hari atau 20 hari. Itu 3 juta. 3 juta makan apa di Papua? Okay. Baru ini prosesnya adalah orang yang tadinya tuan tanah, tuan hutan, yang kemudian makan di atas wilayahnya tanpa harus dieksploitasi oleh orang lain, dan kehilangan itu semua hilang dan diubah menjadi buruh sawit yang murah, buruh kebun tebu yang murah. Ini proses yang saya kemudian simpulkan ini adalah proyek sengsara nasional bagi orang Papua. Sengsara nasional. Proyek sengsara nasional. Nah, tapi untuk teman-teman sendiri nih melihat sekarang komitmen lah dari Presiden saat ini Prabowo Subianto terhadap Papua ini seperti apa gitu? Karena kita tahu nih dia hampir 2 tahun ya belum 2 tahun ya menjabat, belum pernah sekalipun ke Papua gitu. Justru ya, ke Paris 4 kali bos. Lebih sering ke luar negeri nih. Ke Papua ya belum pernah gitu. Justru wakil presiden ya Gibran yang datang bolak-balik ke sana ya. Betul. Cukup intens ke sana. Teman-teman melihat seperti apa komitmen Prabowo sendiri untuk Papua ini sendiri? Mungkin Kak Yoke? Kayaknya komitmen Prabowo lebih kuat ke sawit deh. Soalnya kan dia sebegitunya sekali untuk sawit. Sampai KBBI saja bisa nurut dan akhirnya merubah bahwa sawit itu adalah pohon tanaman ya. Jadi kayaknya Prabowo tuh lebih berkomitmen sama sawit dibanding sama orang Papua dalam konteks ini. Karena ya tadi sawit, tebu, intinya swasembada lah gitu. Swasembada gitu. Jadi dia punya ambisi untuk perangnya perang melawan kelaparan, yang kemudian perang melawan kelaparan ini justru membuat lapar banyak orang gitu. Karena orang berjuang untuk mempertahankan tanah adatnya, mereka tuh lupa untuk makan gitu. Mereka meninggalkan makanannya dan memilih untuk memperjuangkan tanahnya. Justru saat datang ke Jakarta, misalnya Mama Sinta bertanya, Prabowo di mana keadilan untuk kami? Dan dari semenjak Mama Sinta datang berteriak di depan istana, apakah ada jawaban keadilan untuk Mama Sinta? Tidak ada. Bahkan sampai di titik ini sebenarnya tidak ada keadilan untuk Mama Sinta gitu. Sebagai korban yang telah meninggalkan kampungnya untuk datang berteriak di depan istana presiden meminta kepada dia. Jadi komitmen Prabowo memang lebih kuat sama sawit. Jadi bukan untuk masyarakat Papua bukan ya. Untuk masyarakat.
Kaido. Oke, sejak Prabowo dilantik jadi presiden sampai saat ini, saya tidak pernah melihat satu statement pun yang dia sebut tentang kepedulian dia terhadap anak dan perempuan di Papua, daerah konflik di Papua yang menjadi pengungsi. Itu saya tidak pernah dengar kata itu. Begitu. Bukan hanya itu, yang menjadi korban tindakan kekerasan itu juga tidak dia sebutkan. Gitu. Selain itu, yang dia banyak sebutkan tadi itu sawit yang dia sebutkan, dan di situ dia kemudian dari beberapa kasus yang kami dampingi, yang paling setelah beliau jadi presiden itu dalam kasus di Bovendigul yang saat ini kita sedang gugat salah satu menterinya ya, Menteri Kehutanan. Itu sangat parah itu, Bang. Wilayah adat yang masyarakat miliki itu diubah menjadi hutan, bukan hutan. Dari sebelumnya adalah hutan adat. Jadi di sini kemudian menunjukkan bahwa kepemimpinan Pak Prabowo dalam konteks pengolahan, dalam konteks praktek di Papua, itu sepertinya mereka hanya fokus pada masalah ekonomi, ya, pengolahan sumber daya alam. Tapi manusianya mereka tidak pikir. Bahkan sudah melakukan secara terang-terang tadi. Kami punya kekhawatiran karena kan Prabowo dalam sikapnya untuk batalion teritorial pembangunan, itu kan dia akan bangun kurang lebih 700 batalion. Tahun pertama adalah 100-an, betul. Papua itu dapat 24 batalion. Yang sedang bergejolak dari batalion itu setelah hadir itu di Bapak Vincent Kuipalo tadi, di Biak, di Supiori, di Waropen, terus di beberapa tempat lainnya yang hari ini masyarakat sedang gugat batalion. Dalam batalion itu kan jelas itu tugasnya, peternakan, kesehatan, kemudian perkebunan dan pembangunan. Ini semua yang ada kaitannya langsung dengan proyek strategis nasional. Dan dia betul-betul menunjukkan dia sebagai seorang militer yang sedang menjalankan atau mempraktekkan militeristik dalam konteks perampasan sumber daya alam di Papua. Siap. Thank you Kak Edo dan juga Kak Yoke untuk penjelasan yang sangat membuka perspektif ya, soal Papua, dan moga-moga diskusi kita di podcast ini bisa memberi perspektif dan pemahaman juga kepada pemirsa Bocor Alus Politik soal apa yang sebenarnya terjadi di Papua selain dari konten-konten dan juga karya-karya film, dokumenter dan karya jurnalistik yang dilakukan oleh banyak orang mengenai Papua. Pekan ini kita juga akan menulis soal Papua juga, Kang, di majalah Tempo. Nah, tapi itu baca aja nanti di majalahnya langsung. Saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa. Sampai jumpa.